Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita, memberikan sukacita, memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memenuhi kami dengan indahnya kasih-Mu, hadirat-Mu di dalam setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya. Saat ini kami rindu Tuhan untuk bersekutu. Kami berjumpa pribadi dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita datang menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan pujian, penyembahan, naikkan mazmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, datang memuji Yesus. Hanya bagi-Mu pujian kami, Yesus. Mari sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus. Kami menyembah-Mu malam ini. Sayang Kau yang layak terima pujian Kau. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Dia-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Terindahnya Engkau ya Tuhan yang layak disembah. Yesus, dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia.
layak Tuhan. Oh, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami. Hanya Kau Yesus, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, kami menyembah-Mu malam ini Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku, Engkau kan menyembah. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, hanya Bagi-Mu pujian kami, hanya Bagi-Mu hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh berharga Engkau Yesus, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga, Engkau Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga, Bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Hormat dan kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Mari lebih lagi bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, tiada ternilai,
segala pujian. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu. Makasih Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga. Yesus, Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hormat yes, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau. Lebih lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Bersyukur senantiasa Tuhan. Oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu kami terima keselamatan hari ini Tuhan. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita daripada-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Sebab itu kami mau menyatakan di hadapan Engkau dalam setiap perkara dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami percaya bahwa senantiasa kuasa-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu itu turun atas setiap kami, melingkupi hati kami Tuhan. Haleluya. Oh, hatiku memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan. Angkat tanganku, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku Tuhan, dalam keadaan kami percaya sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji-Mu, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami mengangkat setiap tangan kami sebagai tanda Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ya Tuhan hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang
terjadi, apapun yang terjadi, dalam setiap perkara kami Tuhan, dalam keadaan, sukacitaku, sukacita. Mari dengan iman, dengan percaya, nyatakan hatiku bersuka, amin, memuji namamu, jiwaku bermegah. kami mengangkat hati kami Tuhan, Angkat ku tangan, angkat tanganku apapun yang dalam terjadi, keadaanku, dalam keadaan, sukacitamu, sukacitamu ada di dalammu. Haleluya. Mari dengan iman kami percaya Tuhan, bahwa senantiasa dalam perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan selalu menyertai hidup kami, selalu ada damai sejahtera-Mu atas kami Tuhan. Sebab itu kami dimampukan, kami disanggupkan, kekuatan-Mu senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, mari lagi bersama nyatakan hatiku Bersuka, kami memuji-Mu, memuji namamu, jiwaku bermegah. ku Angkat angkat, tanganku, oh, apapun yang terjadi, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. haleluya. Mari dengan iman katakan Hatiku bersuka, haleluya. memuji namamu, Jiwaku Tuhan, jiwaku bermegah. kami mengangkat setiap hati kami, Angkat tanganku, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, dalam setiap keadaan kami dalam Tuhan, keadaanku, sukacitaku Tuhan, hanya di dalammu. haleluya. Mari dengan segenap hatimu satu kali lagi bersama nyatakan Hatiku bersuka, memuji biar segala namamu, pujian kami hanya jiwaku bagi-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi, dalam setiap keadaan dalam kami, keadaan, sukacitaku sukacitaku hanya di dalammu. Satu kali lagi bersama nyatakan, oh, Hatiku bersuka, memuji-Mu, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang dalam terjadi, setiap keadaan kami, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur senantiasa dalam hidup kami. Kami percaya sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, Shalom Jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Puji Tuhan, malam ini kita berjumpa kembali di Mesbah Doa spesial dan sudah ada bersama saya seorang yang luar biasa mengalami kebaikan Tuhan, bersama saya dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Freddy Chandra Hasibuan. Iya, Pak Freddy Chandra Hasibuan. Dari Duri Riau. Duri Riau ya, malam ini dari Duri Riau. Saudara, puji Tuhan ya, kesaksiannya begitu luar biasa, bagaimana perbuatan Tuhan dan pengalaman pribadinya. Iya, Pak Freddy, saya mau tanya, Bapak dari sejak kapan dengar Mesbah Doa atau khotbah-khotbah di channel saya? Saya mendengar khotbah Ibu itu 2020 bulan 6.
Kira-kira bulan 6. 2020 bulan 6. Iya, bulan 6. Saat itu sedang dalam pergumulan atau enggak? Saat itu saya sebenarnya bukan pergumulan sih. Masalah kesehatan sih sebenarnya. Sakit ya? Iya, Iya, sakit. bisa diceritakan Pak sakitnya gimana? Nah, awal 2020 memang Tuhan izinkan saya sakit, yaitu di sebelah kiri saya itu ada pembengkakan kelenjar, benjolan, tapi dia lembek, Bu. Lembek, terus kemudian nyeri. Nyeri, sangat nyeri banget. Nah, tapi secara pribadi saya menganggap ini sepele, hal yang biasa. Jadi saya ya menggunakan akal pikiran saya. Saya pakai infus water atau apa yang untuk nambah imun. Yang alami. Ya siapa tahu bisa. Ya karena pakai pikiran sendiri. Nah, kemudian berjemur ya pokoknya ya dilakukan ya sesuai dengan yang kita tahu. Nah, jadi akhirnya selama saya sakit itu saya juga memiliki karakter yang jelek juga sih, Bu. Padahal udah Kristen ya, Pak? Sudah Kristen. Namanya aja ya Kristen banget, Karisten. Tapi ya mengikut Yesus, tapi pribadi Yesusnya tidak ada. Seperti apa? Betul. Gimana karakternya? Karakter saya itu adalah seorang yang sangat pemarah. Pemarah, emosi. Terus kemudian kalau respon negatif terus. Jadi kalau ada yang mendekat, kenapa ini mendekat? Ada apa ini mendekat? Kok tiba-tiba mendekat? Nah, prasangka, emosi, prasangka buruk. Nah, marah. Betul. Nah, efeknya sebenarnya sih karena saya anak tunggal sih, Bu. Jadi sombong ya. Anak tunggal biasa begitu, sombong, egois. Egois. Terus merasa diri benar, terus kemudian ya orang tuh ya gimana nggak ada apa-apa gitu loh. Karena ya bagaimana kita, begini loh saya gini loh gitu. Jadi Jadi karakter dulu. Nah setelah itu tetap saya beribadah. Waktu sakit itu tetap beribadah, tetap berdoa, tetap ada ambil jam doa. Tetap puasa. Puasa malah ya? Tetap puasa. Karena saya dengar firman Tuhan juga. Kalau ini penyakit ini tidak bisa dengan doa. Dengan doa dan puasa. Dengan doa dan puasa. Dilakukan. Tapi karakter. Tapi tetap marah-marah. Tetap pemarah. Nah itu yang saudara di Yesaya 58 dikatakan. Kamu beribadah, kamu berpuasa. Tuhan bilang dan kamu berkata, saya sudah puasa tapi kenapa doa saya gak dijawab? Tapi Tuhan bilang kamu berpuasa sambil berkelahi, sambil marah-marah. Betul. Jadi doamu tidak sampai di tempat maha tinggi. Betul. Itu ibadah yang palsu. Betul. Ke gereja ya ke gereja. Ikut ibadah keluarga, ikut ibadah keluarga. Semua diikuti. Betul, semua diikuti. Jadi karakter saya jelek juga. Tidak mau kalah. Iyalah pasti. Jadi beribadah ke gereja, melihat bajunya, ini, kok gimana ya? Kok bisa dia ya seperti itu ya? Padahal sama saya kayaknya lebih inian saya gitu ya. Benar, itu. Kenapa dia bisa? Padahal perasaan analisa saya gitu, begitulah Ibu. Iya, jadi tetap beribadah. Tapi sombong. Tetap sombong, angkuh, iri hati tetap. Iya. Nah, jadi ya karakter jelek itu masih tetap. Nah, singkat cerita pada bulan 6 saya dengar saya pegang iPad saya scroll YouTube. Ini kok ada ibu yang satu ini muncul terus gitu kan. Nah, saya lihat khotbahnya hidup yang berkenan. Waktu itu hidup yang berkenan. Saya klik khotbahnya kok beda. Jujur ya Bu, saya kalau di firman Tuhan itu seperti dikasih asupan seperti bubur. Iya, selama tiba-tiba ini ya, dikasih makan yang keras. Apa namanya itu pencernaan pun terganggu. Biasa makan bubur yang pedas-pedas,
Yang nyata-nyata Jadi Bapak syok gitu saya dengar syok. khotbah saya. dengar khotbah ini. Jadi memang yang benar itu memang sakit. Bagi kita ini ya Daging tuh enggak enak. benar nggak enak banget. Karakter tuh nggak enak karena dengar firman itu. Nah, jadi ya mendengar firman itu tetap juga ya masih. Tapi respon Bapak waktu itu gimana? Tapi ya juga gitu. Respon saya benar, ini firman Tuhan ini benar. Saya juga tetap juga Bu tiap malam ambil jam doa, tetap juga baca Alkitab. Tapi memang belum diubah. ya belum diubahkan. Nah, singkat cerita, Tuhan izinkan saya oleh pekerjaan saya ditugaskan ke Cirebon. Tapi masih tetap sakit. Sakit. Masih tetap sakit. Itu sudah berapa bulan kira-kira? Itu Bu, sebelum Tuhan tunjukkan mujizatnya itu dua tahun itu proses sakit. Sakit itu 2 tahun? 2 tahun. Sembuhnya. Waduh, itu anugerah loh Pak. Kalau enggak itu Iya. sudah orang bilang kalau tumor itu sudah berakar, sudah Betul. menjalar kemana-mana. Betul. Sakit 2 tahun loh, benjolan. Terus Di dalam di dalam. kelenjar getah bening. Nah, akhirnya setelah udah tuh saya ditugaskan ke Cirebon. Biasanya saya kan ditemani mami saya, istri saya. Sekarang saya nggak ada keluarga. Nggak ada orang. Siapa yang mau diandalkan? Ya tentu salah satunya saya tuh mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kalau saya sakit, aduh siapa yang mau lihat? Siapa yang mau pedulikan? Jadi akhirnya itulah saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di tugas di luar kota. Pada Iman saat saya itu justru berkembang. karena nggak ada siapa-siapa ya, hanya cari Tuhan. Tidak ada siapa-siapa, hanya cari Tuhan. Nah akhirnya tetap karakter saya udah mulai berkurang. Yang itu udah mulai berkurang. Karena sakit toh ini antara mati dan tidak kan. Jadi akhirnya sakit. Nah Tuhan izinkan saya kena COVID. Saat itu Omikron. juga. Nah biasanya kan kalau kita berobat, kalau kita naik pesawat terbang kan di swab. Iya. Nah kena COVID. Biasanya kalau orang kena COVID yang ada komorbid, pasti lewat. Pasti lewat. Nah itu sebenarnya makanya saya ingat khotbah Ibu, kalau waktunya kata Tuhan mati. Kalau belum, tidak. apapun belum. Apapun, mau seluruh dunia pun menyantet kita, kalau kata Tuhan tidak. Nah jadi akhirnya itu memperparah juga. Saat tidak ada apa-apa. Waktu itu HR tidak memberitahukan bahwa hasilnya itu kena positif. Nah jadi saya lihat di Buka Peduli ini hitam. Udah hitam. Padahal 2 hari lagi saya mau berangkat istri ke Pekanbaru. Istri dengan mami saya udah nunggu 2 hari, mereka udah tahu. Nah akhirnya bingung saya. COVID ini kan dianggap penyakit yang paling parah. Iya, loh. dulu kan sangat diasingkan. Benar. COVID. Jadi akhirnya saya bilang begini, saya telepon mami saya dengan istri saya. Dedi kayaknya kami di sini nggak boleh loh keluar kota. Biasanya kan ada zona merah Bu. Ini saya bilang zona hitam. Tidak bisa kemana-mana. Nah kebetulan istri dengan mami saya kan sibuk, jadi nggak suka nonton TV. Jadi Bapak juga nggak kasih tahu mereka kalau Bapak positif. Tidak kasih tahu bahwa saya kena COVID. Nah setelah udah disembuh, baru cerita pengakuan dosa. Bahwa, nah mereka bilang, kenapa nggak dikasih tahu Dedi? Semua baik Tuhan berikan, semua baik. Kalau Dedi kasih tahu, nanti kalian shock. Dan ibaratnya pikiran kalian yang lain, jadi timbul masalah baru. Timbul masalah baru. Nah setelah itu balik, kemudian ditugaskan saya di Jakarta. Jadi Bapak penugasan dari kantor tuh muter-muter ya? Muter-muter. Nah ya saya apa dikatakan kantor pusat ya ikut tunduk sama atasan. Tapi ketika Jakarta itu juga masih sakit lagi? Masih sakit Bu. Jadi tiap hari Bapak itu menahan sakit? Sakit. Di Cirebon juga saya udah berobat. Akhirnya? Berobat saya orang yang paling takut sama dokter. Iya. Paling takut sama dokter. Nanti
dibilang analisa inilah, inilah, Iya, ini. Nah, iya. jadi tambah pikiran yang baru. Iya. Nah, akhirnya saya berobat pakai aplikasi. Nah, tetap itu nggak sembuh juga. Nggak sembuh. Makan, nyerinya hilang, Minum timbul obat. lagi. Nah, akhirnya sampai di Jakarta, ditugaskan Jakarta. Singkat cerita, nah saya pulang malam meeting. Nah, paling pulang malam jam 8, minum obat nih Bu. Minum obat, hilang. Maghribnya itu sudah mulai nyeri. Saya tetap, karakter saya udah berkurang. Udah Mulai karakter udah banyak mulai berubah berkurang, ya? udah banyak berubah. Dengar firman udah Iya. banyak berubah. Karena juga sakit mulai terus berubah. Nah, jadi akhirnya kesakitan banget. Ibu pernah melihat orang yang kayak ditinju di boxing di dalam Tuhan, kesakitan. Jadi saya ambil jam 2, jam 12, terus kesakitan, saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya memang orang berdosa Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan dengan cara ini, Tuhan jemput saya minta. Memang saya setiap berdoa itu minta sama Tuhan, kalaupun Tuhan jemput saya, biarlah dengan cara tertidur, tidak ngerepotin keluarga. Jadi akhirnya Tuhan tuh belum menjawab. Karena capek berdoa, tertidur. Dan kesakitan ya. Dan kesakitan. Nah, setelah berdoa hilang sakitnya. Nah, tapi belum Tuhan jawab. Tapi kemudian berlanjut ke hari kedua. Ini saya ceritakan yang 3 berturut-turut ya Bu ya. Yang kedua begitu juga. Nah, jadi sakitnya luar biasa. Saya tetap berseru sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya tak mampu lagi. Seberapa obat yang harus saya makan? Aku tahu bukan dokter yang menyembuhkanku, hanya Engkaulah penyembuhku Tuhan. Amen. Kalaupun Tuhan izinkan sakit ini, saya berkata sama Tuhan, biarlah sakit ini yang Tuhan sembuhkan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bilang begitu karena saya nggak tahu lagi mau mengatakan apa. Jadi akhirnya berdoa, capek tidur, belum Tuhan jawab. Nah akhirnya yang ketiga adalah pada saat memang maghrib puncaknya memang sakit terus, sakit. Tetap ambil jam doa. Pas puncaknya jam 1 malam, saya bilang, Tuhan, ku berseru kepadamu, Engkau memilih aku sebagai anakmu, bukan aku yang memilih Engkau. Tapi Tuhan, aku memohon belas kasihan-Mu. Ku berserah Tuhan. Tak ada yang kuandalkan siapa-siapa selain Engkau. Tuhan, belum ada yang kuberikan kepadamu, tidak ada. Tapi jikalau Tuhan berkenan, sembuhkan aku biar ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, akhirnya adalah saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku berserah dan mohon petunjuk-Mu apa yang harus kulakukan untuk kesembuhan ini. Nah, akhirnya Tuhan bilang tertidur, bermimpi, dikasihlah ramuan. Ya seperti itu. Yang secara logika saya belum pernah tahu itu. Belum pernah tahu. Nah akhirnya dengan izin Tuhan mengecil. Ramuan itu apa Pak? Aneh Bu ramuannya. Dan di luar saya gak pernah tahu itu. Hanya jahe merah dengan kunyit. Nah tuh. Itu memang ya Tuhan ajaib ya. Ya Tuhan ajaib. Nah, jahe merah sama kunyit direbus. Ya, direbus. Nah jadi akhirnya diminum, udah mengecil, udah saya rasa udah nggak apa, saya cek di lab. Bapak pengen bukti ya? Ya. Bener. Tapi udah nggak sakit, udah hilang sakit. Tidak sakit. Jadi saya akhirnya udah. Berapa lama Bapak minum itu ramuan? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Total sakit itu 2 tahun ya? Sampai pada saat dari sakit sampai sembuh 2 tahun. Saudara bayangkan loh 2 tahun tuh kelenjar getah benihnya bengkak dan sakit luar biasa. 2 tahun Pak Freddy itu menahan sampai akhirnya Tuhan kasih dia mimpi
resep itu jahe merah sama kunyit diminum dan 3 bulan sembuh. Mengecil. Dan akhirnya saya cek lab, puji Tuhan sembuh. Sembuh total, clear. Dan saya tahu bukan jahe merah dan kunyitnya itu, tapi kuasa perkenanan Tuhan yang berkenan. Amin. Gitu. Saya yakin bukan jahe merahnya, tapi kalau ada orang sampai minum jahe merah dengan kunyit misalnya, tidak sembuh-sembuh. Itu imannya Bapak juga ketika berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Iya, dan memang saudara ya, saya bisa mengerti keadaannya Pak Freddy itu, karena ketika orang tuh diuji, ketika dalam kesehatan itu dia dengan dirinya sendiri. Betul. Karena pasti Bapak pikir nggak ada yang bisa tolong saya lagi sekarang. Betul, Kalau tidak uang kita masih bisa pinjam orang. Betul. Tapi kalau kesehatan, ya itu istri pun nggak bisa bikin apa-apa, mau dokter mau siapa, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi Bapak berseru di situ. Berseru dan berserah. Berserah ya. Berserah. Akhirnya Bapak cek di lab, clear, bersih, nggak ada apa-apa. Nah, memang Tuhan izinkan semuanya bertubi-tubi. Iya. Singkat cerita, saya ditugaskan ke Bandung. Di Bandung Tuhan berkenan lagi. Pokoknya berkenan, Tuhan izinkan lagi. Jadi di sebelah kiri saya, dada kiri saya itu dokter bilang bahwa itu kista. Ada kista. Di dalam. Itu sakit juga? Aduh Bu, luar biasa sakit. Dan sembuh satu lagi. Nah, tetap saya pikir dengan pemikiran saya pakai jahe merah itu sembuh. Ternyata tidak. Tidak sembuh. Dan saya tetap juga masih tetap berdoa dan berseru sama Tuhan. Belum Tuhan jawab. Puncaknya adalah 3 hari berturut-turut. Hari pertama seperti digebuk. Digebuk, saya berseru sama Tuhan lagi. Tuhan tolong saya. Kalau yang pertama Tuhan sembuhkan, sembuhkan ini Tuhan. Karena aku tahu bukan dokter penyembuhku. Tuhan Yesus. Saya bilang gitu kan, nggak dijawab. Masih tetap sakit. Masih tetap sakit. Yang kedua, hari kedua begitu juga. Berseru, belum dijawab. Yang puncak ketiga adalah, saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Berserah ya. Ku berserah, apapun yang Tuhan lakukan pasti terbaik. Dan saat ini Tuhan, aku mau berobat. Mohon petunjuk-Mu, dokter mana yang menurut Tuhan yang baik, bercampuran tangan Tuhan. Nah, singkat cerita belum Tuhan jawab. Akhirnya saya kan buka iPad, terus tangan saya tergerak ke salah satu aplikasi perobatan lah gitu ya Bu. Nah, perobatan saya scroll. Dapat dokter. Tergeraklah saya ke sini. Nah, tergerak sama dokter ini, terus konsultasi anak Tuhan juga. Anak Tuhan. Jadi beliau yang ini. Karena jujur saya takut juga ke rumah sakit langsung. Iya, nanti langsung dibilang apa, operasi apa. Iya. Tambah pemikiran kan Bu. Nah jadi akhirnya sudah tuh dikasih obatnya. Sembari saya berdoa saya juga ada nazar. Waktu itu sambil bernazar juga sama Tuhan. Pokoknya semua yang apa di Alkitab tuh ya pokoknya demi kesembuhan, nazar pun ya walaupun gak ditepatin juga tetap diucapkan. Nah itu yang salah. Nah akhirnya saya bernazar, salah satunya adalah bersaksi di Mesbah Doa. Kalau sembuh. Kalau Tuhan izinkan sembuh. Nah akhirnya Tuhan izinkan sembuh, itu 2 kali berobat. Tuhan izinkan sembuh, nah saya gak puas. Cek lab lagi. Puji Tuhan. Clear lagi. Sembuh lagi. Nah akhirnya singkat cerita, namanya saya kan masih udah lupa diri ya. Lupa diri. Sudah sembuh lupa diri. Nah, lupa diri, ternyata saya ada nazar. Belum ditepati nazarnya. Jadi saya bermain golf lah dengan teman-teman gitu kan. Jadi di telinga, nazarmu. Gitu. Bersaksi. Oh iya. Salah satunya bersaksi. Nazarmu. Oh iya Tuhan, iya. Nanti ya bentar. Nah, saya lebih mengutamakan kebahagiaan jasmani. Diri sendiri ya. Udah sembuh, udahlah sembuh, bahagia lupa. gitu kan. Lupa. Lupa waktu kesakitan ya. Iya. Berseru. Aduh, jadi akhirnya puncaknya adalah Tuhan pukul saya.
Lagi main gol, mukul bola, keseleo. keseleo. Pemikiran saya hal yang biasa. Keseleo memang gak sakit awalnya, Bu. Gak sakit. Terasa Keseleo di cuma sini, kaki pinggang. di pinggang, tiba-tiba ke kaki Turun juga. ke kaki. Nah, kebetulan kamar mandi kan pakai air hangat, air panas itu kan. Jadi saya mandi pakai udah reda. Pemikiran saya adalah, oh ini urat yang tegang lah. Mengkel, iya. Pemikiran manusia ya Bu, urat yang tegang lah, terus badannya bagaimana lah, terus supaya ini cocoknya pakai air hangat gitu kan. Sembuh Pemikiran, pasti. pemikiran kita. Nah jadi akhirnya memang reda. Sementara. Nah jadi akhirnya singkat cerita besok pagi datang dengan kaki pincang Ke kantor. ke kantor. Ya anggap ini. Jadi saya nggak mau ke pijet, nggak mau pijet. Nah akhirnya nggak kuat. Saya suruh saya dibawa ke rumah sakit. Kesakitan juga tuh. Kesakitan. Mau masuk ke UGD. Masuk UGD dikasih killer pain. Obat penghilang rasa sakit. Penghilang sakit sebentar sembuh Bu. Habis itu 1 jam sakit lagi. Sakit lagi. Besoknya saya nggak tahan, lari. Ke rumah sakit Saya bawa, lagi. dibawa saya ke rumah sakit. Akhirnya diceklah X-ray, lumbal saya, lumbal kalau nggak salah, lumbal saya ada saraf terjepit. Padahal pemikiran saya keseleo, Keseleo. ini yang sakit, ini yang kena. Ternyata di tulang belakang. Ya. Nah itu, saya memang, memang saya bilang memang saya ini kurang ajar, memang tidak tahu diri. Iya. Tidak tahu diri. Jadi sudah disembuhkan, ada nazar, tidak ditepati. Iya. Akhirnya singkat cerita, setelah itu dibawa ke rumah sakit, saya nggak bisa kencing. Jadi kencing itu di kayak Kateter. nggak sampai kateter sih, kayak ada pispot itu, nggak bisa kamar Sampai mandi. begitu ya? Pernah saya ke toilet Bu, itu kencing itu sakit karena ininya di sebelah sininya sakit. Sampai seperti itu Nah, ya? jadi bayangin saya 10 hari dimandiin sama suster. Benar-benar 2 hari. terlentang tidur. Terlentang bergerak sedikit sakit. Oh, sampai gitu. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tahu. Saya introspeksi diri. Saya tahu ini karena dosa saya. Saya sebutin nazar saya yang belum saya tepatin. Nah, Tuhan, aku memohon belas kasihan-Mu. Aku memang kurang ajar. Aku memang orang berdosa Tuhan. Tidak tahu diri. Tapi aku memohon selagi aku hidup Tuhan, pakailah biar berkenan ke hadapan-Mu. Saya bilang begitu kan. Karena hidup ini sementara. Iya, betul. Jadi saya hanya bilang sama Tuhan, tidak ada yang dapat ku berganti. Iya. Tidak dapat aku membayar segala Kasih kebaikan Tuhan, kasih iya. Tuhan. Selain apa yang Tuhan berikan ini aku saksikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang tahu bahwa Yesus itu Yesus luar biasa. penyembuh, iya. Yesus penyembuh juga. Nah akhirnya saya bersuruh memohon meminta Pengampunan. Kesembuhan. Saya rawat inap 10 hari Bu. Wow. 3 hari udah mulai baik. Padahal Bu, Saraf terjepit itu gak gampang loh, iya harus diterapi berbulan-bulan. HNP dia, di lumbal saya, kalau bahasa dokternya saya ingat itu lumbal HNP di itu Ruas ke berapa? ruas 4 dengan ruas 5. Oh 2 ya. Aduh Bu, jadi saya bilang, aduh gak iya lagi nih. Tobat. Rasanya iya. Nah akhirnya kalau pemikiran dokter bilang, oh cepat ya Pak. Prosesnya cepat ya kan itu. Ya saya bilang, Dok, saya tahu. Tuhan. Saya ngaku dosa lagi sama dokter tuh. Karena dokter itu Kristen. Karena saya di rumah sakit Kristen. Jadi saya bilang, saya memang kurang ajar Dok. Sudah disembuhkan Tuhan saya yang ini. Saya ada nazar. Tapi gak saya tepati. Loh Pak, katanya, kalau gak sanggup melakukan nazar, jangan bernazar. Kalau tidak sanggup menepatinya, jangan bernazar. Iya. Namanya Dok, kalau orang udah sakit, ya iya, ingat lagi ke Tuhan. Hanya Tuhan aku mau bernazar begini-gini. Tuhan kabulkan. Sembarangan janji. Nah jadi akhirnya ya
saya dibilangnya prosesnya puji Tuhan loh, katanya agak ini udah mendingan. Saya beberapa pasien ini gak bisa loh katanya itu. Iya. Ini. Nah, Lama biasanya. lama prosesnya. Nah akhirnya 3 hari mau 4 hari udah sangat pulih, udah 70%, 75%. Terus fisioterapi bilang kan better, tapi tetap saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena saya tahu Tuhan. Ada orang minum obat sampai mahal sekalipun gak sembuh-sembuh. Iya. Ya itu Bu. Jadi saya mikirnya bukan dokternya. Iya, bukan obatnya. Bukan obatnya, tapi Yesusnya. Tuhannya. Yesusnya yang luar biasa. Jadi walaupun dia Kristen tetap saya jadi kesaksian juga sih. Iya, puji Tuhan. Akhirnya singkat cerita Sembuh. Tuhan sembuhkan. Puji Nah Tuhan. di situ saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Jadi dari kesaksian saya ini Bu, saya mengatakan bahwa kita nggak bisa ngandalin diri sendiri. Amin. Hanya Yesus. Karena saya lihat dunia ini, saya analisa Bu, kalau pribadi saya ngelihat Iya. bukan semakin baik. Iya, semakin jahat. Alkitab Jadi bilang. kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, aduh, nggak ada apa-apanya nggak ada ya. apa-apanya. Makanya Bapak kan udah merasakan ya. aduh Bu, janganlah lagi. Iya. Betul. Jadi apa yang Bapak alami dengan sakit yang bertubi-tubi ini, kalau bisa dibilang bukan sakit yang biasa ya. Semakin membawa Bapak hari-hari ini cinta Tuhan, semakin banyak pertobatan tentunya. Banyak berobat. Banyak. Jadi setiap saya video call gitu kan, biasanya respon saya baik sama teman atau langsung ini. Istri saya bilang, ih, Dedi berubah ya. Oh, Dedi berubah ya. Biasanya marah-marah loh. marah-marah. Nah, anak saya kan, Dedi berubah ya mami ya kan itu. Puji Tuhan ya. Jadi kan, aduh saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya bukan karena kesembuhannya, tapi proses yang Tuhan berikan itu supaya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perubahan karakter. Betul. Iya, karena kekristenan itu tidak cukup saudara hanya ke gereja, saudara hanya baca Alkitab, saudara hanya doa puasa, semua sudah dilakukan. Tapi yang Tuhan mau itu adalah karakter kita diubahkan. Hidup sampai berkenan. orang lain melihat, dia berubah ya. Iya, betul. Jadi istrinya melihat, anaknya melihat bahwa dedinya berubah gitu ya Pak, luar biasa ya. Itu dia. Itu jadi apa pesan Bapak buat seluruh jemaat Mesbah Doa? Dalam hidup ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Amin. Kita punya uang, kita punya backing, nggak bisa kita andalkan. Betul. Uang bisa habis, kalau kita andalkan keuangan kita, bisa dengan cara itu Tuhan berikan habis, bangkrut. Habis, iya. Kalau Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau perkenanan Tuhan, itu everything is okay. Amin, luar biasa. Saudara, kita diberkati, saya percaya ya dengan kesaksian malam ini, dan karena itu kita mau terus berkomitmen ya untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Ya, inti dari kesaksian ini adalah ayo kita semakin hari semakin berubah supaya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah memulihkan Pak Freddy dengan luar biasa dan kesaksiannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa mendukung Pak Freddy untuk hidupnya senantiasa ada dalam perkenanan-Mu Bapak. Pakai hidupnya sebagai seorang ayah, menjadi ayah yang menjadi teladan, sebagai suami dia menjadi teladan bagi istri, dan di kantornya pun Bapak dia boleh menjadi teladan bagi semua yang dipimpinnya, bahkan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Terus Tuhan campur tangan, lewat kesaksiannya kami diberkati. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Mesbah Doa malam ini yang mereka menyaksikan, biarlah Tuhan kehidupan anak-anak-Mu juga Engkau ubahkan lewat kesaksian ini. Mereka boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan satu hal yang kami tangkap malam ini, di balik semua
semua proses yang menyakiti yang kami alami itu ada rencana Tuhan. Amin. Supaya Amin. kami berjumpa dengan Tuhan, Amin. mengenal kehendak Tuhan dan semakin Amin. diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ubah setiap hidup kami, kesombongan Amin. kami. Amin. Tuhan, karakter-karakter kami yang tidak berkenan, ubahkan setiap kami Bapa. Seperti kesaksian yang kami dengar malam ini, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Rasanya mereka mau menyerah, biar mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Amin. Karena itu Bapa, lawat setiap anak-anak-Mu malam ini yang sakit. Mari Saudara letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Kami membawa bangsa kami Indonesia juga dalam tangan-Mu, ketentraman, kedamaian ada di atas bangsa kami. Amin. Tuhan, bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini juga, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, shalom. Terima kasih kesaksiannya jadi berkat. Shalom saudara.